Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar P3K ya, atau rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana tentunya Bapak Ibu guru ya, ataupun tenaga administrasi ataupun tata usaha ini seharusnya harus mengetahui ya, bahwa di dalam Menpan RB di sini tentunya ada angin segar, yang mana Menpan RB ya ini menerbitkan ya. Jadi dia terbitkan surat edaran yang mana tentunya di sini ada pendataan guru dan TU ya, atau staf tata usaha tentunya yang berstatus honorer ya. Nah, tentunya seperti yang sudah kita pahami teman-teman ya, bahwa kemarin untuk Menpan RB itu juga mengeluarkan surat edaran yang mana rencananya ya, bahwa untuk guru atau TU ataupun tenaga honorer itu akan dihapus. Nah, mungkinkah dengan adanya surat edaran ini tenaga-tenaga honorer itu tidak jadi dihapuskan, ataupun mungkin nanti akan diberikan skema entah itu rekrutmen P3K maupun CPNS. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada surat edaran apa terkait dengan angin segar ya dari Menpan RB. Untuk itu jangan lupa teman-teman kita ingatkan dulu ya. Mungkin bagi kalian yang baru menonton channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman, suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita akan bahas teman-teman. Jadi ada angin segar dari Menpan RB yang mana di sini di dalam surat edarannya ya, tentunya ini ada pendataan ya untuk guru dan TU atau tata usaha sang berada di instansinya masing-masing ya. Kita lihat sebelumnya ya, memang dari Menpan RB ini sudah pernah menerbitkan ya, ini terkait dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga di pemerintah daerah. Nah, di sini surat edarannya ya, ini diterbitkan tanggal 31 Mei 2022 ya. Tentunya ada beberapa poin pokok itu yang menyebutkan ya, bahwa di nomor 3 itu bahwa dalam undang-undang ya nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur bahwa ASN yang menyebutkan bahwa di pasal 6 itu ASN itu terdiri dari PNS dan juga P3K ya. Terus yang paling teman-teman itu yang kemarin sempat heboh teman-teman ya, artinya menjadi kegalauan apakah nanti benar-benar bahwa honorer itu akan dihapuskan. Itu tentunya berada di sini teman-teman ya, ada di paling akhir ya. Di sini di poin D ya, di 6D di sini dijelaskan bahwa menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN, artinya Bapak Ibu honorer ya, yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3KK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini sebelum batas waktu tanggal 28 November 2022. Artinya masih diberikan kelonggaran 1 tahun ya setelah surat edaran ini berlaku ya. Nah, terus kita akan lihat teman-teman untuk surat edaran yang kita maksud ya dari Menpan RB. Yang pertama di sini surat edaran diterbitkan ya tanggal 22 Juli 2022 ya, yang mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di sini menerbitkan ya surat edaran nomor sekian ya. Di sini perihalnya adalah pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi artinya ini untuk non ASN, tentunya untuk tenaga-tenaga honorer. Di sini disebutkan ya bahwa yang pertama ada pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya, menindaklanjuti surat edaran Menpan RB ya nomor 185, ini tertanggal 31 Mei tentang status kepegawaian. Ini yang sudah kita sebutkan tadi ya. Di sini nanti suratnya ada 31 Mei 2022 ya. Di sini dijelaskan teman-teman bahwa sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah ini nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan ya status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Nah, di sini bersama ini dengan hormat kami sampaikan ya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama di sini pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan ini untuk meningkatkan Jadi dimasukkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018
Ini guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing. Gunanya untuk mewujudkan kejelasan status, karir, dan juga kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Di poin 2 teman-teman dijelaskan di dalam hal ini ya, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat ya menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa ada masa kerja 5 tahun ya. Yang di poin 3 ya, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai. Ya, jadi ada pemetaan pegawai, tentunya di sini nanti akan melihat berapa sih kebutuhan apakah di sebuah instansi itu ya, apakah pegawainya itu masih kekurangan ataupun kelebihan ya, tentunya harus dilakukan pemetaan pegawai. Nah, di pegawai non-ASN ya, di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat, ini dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Ini artinya bagi teman-teman yang status masih honorer dan mungkin bisa mengikuti seleksi, itu bisa mengikuti ya, baik itu PNS maupun P3K. Yang pertama, berstatus tenaga honorer atau kategori 2 ya, THK 2 yang terdaftar dalam database BKN ya. Dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang B, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang C ini diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, dan yang poin D telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang poin E berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun ya pada 31 Desember 2021. Yang berikutnya teman-teman di poin 4 di sini ada pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan ya, apakah mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi itu baik pemerintah ya di instansi pusat maupun daerah. Yang poin 5 teman-teman, untuk pemetaan tenaga ASN sebagaimana tersebut di atas ya, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Ya, artinya harus dilakukan yang pertama adalah melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022. Jadi artinya di setiap instansi ini harus melakukan pendataan ya, apakah di di lembaga itu ada non ASN-nya apa tidak. Nah, untuk pendataan ini sebagaimana lampiran 1 dan juga lampiran kedua. Yang kedua ini penyampaian data pegawai non ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya atau SPJTM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang poin 3, perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Poin D, bagi pejabat pembina kepegawaian tidak menyampaikan ini ya. Jadi ini kalau instansinya tidak melaporkan data pegawai non-ASN sebagian tersebut pada huruf A, B maupun C ini dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Ini yang agak ngeri teman-teman ya, apabila instansi itu tidak melaporkannya, maka dianggap bisa saja dianggap tidak ada pegawai non-ASN-nya. Yang terakhir selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pegawai kepegawaian berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Ini teman-teman ya, ini dijabat oleh PLT ya, Menpan RB Pak Muhammad Mahfud MD. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di sini tentunya ada daftar nama, artinya di sini dijelaskan untuk lampiran untuk pengisian rekap ya, apakah di dalam lembaga atau instansi itu ada tenaga non ASN-nya apa tidak. Nah, di sini jelas teman-teman ya. Yang pertama di sini ada informasi terkait dengan jabatan terakhir ya. Ini pengadministrasi umum ya. Ada guru tata boga, ini adalah contohnya. Kini misalkan kalau guru ya. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman untuk unit kerja, di sini juga dijelaskan ya ada unit kerjanya di mana. Di sini ada data X tenaga honorer kategori guru A, di sini ada pendidikan terakhir, ada jabatan terakhir. Nah, mungkin sedikit yang melegakan ya teman-teman ya untuk teman-teman tata usaha ya. Di sini jelas ya, di sini ada riwayat kontrak kerja tenaga non ASN dan X tenaga
honorer kategori 2. Di sini ada ada jabatan ya. Di sini dijelaskan ada pengadministrasi umum ya. Di sini juga ada tata usaha ya. Di sini juga ada tata usaha. Nah, di sini sangat jelas ya kalau di sini tata usahanya di sini di instansi instansi ya di pemerintah. Nah, di sini ada tata usaha untuk yang di sekolah atau di unit kerja penempatan ya, artinya memang tentunya ya nanti tenaga honorer baik itu guru maupun tata usaha itu nanti juga akan didata oleh Menpan RB sebagai pemetaan ya, apakah di instansi-instansi pemerintah itu ada pegawai non ASN-nya atau tidak. Oke teman-teman, ya cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.